Bayangin ada ondel-ondel yang melukis ondel-ondel, tapi ondel-ondelnya lagi ngelukis ondel-ondel lain yang juga lagi ngelukis ondel-ondel lagi. Lah, terus pas dihitung malah bingung sendiri. Belum lagi cat airnya tumpah kemana-mana, sampai akhirnya malah dapat penghargaan lukisan terbaik dari wali kota. Wah, ceritanya bener-bener bikin ngakak dan gak masuk akal, tapi tetap seru banget buat disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel penuh warna dan tawa ini. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu semangat ya. Sebelum kita mulai kisah super kocak ini, jangan lupa ya buat klik tombol like, tulis komentar kocak kalian di bawah, dan subscribe channel ini supaya gak ketinggalan video-video lucu lainnya. Dan yuk, bareng-bareng kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Semoga berkah selalu mengalir dalam hidup kita semua. Jangan lupa juga tulis, kamu nonton video ini dari daerah mana nih? Biar kita bisa saling sapa di kolom komentar. Nah teman-teman, itu dia kisah super kocak dari ondel-ondel Cimug yang bikin heboh dunia seni dengan lukisan penuh misteri dan tumpahan cat warna-warni. Semoga kisah ini bisa menghibur kalian, bikin ketawa, dan juga bikin semangat berkarya dengan caramu sendiri. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu yang butuh hiburan receh tapi berfaedah. Sampai jumpa di kisah gokil berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore itu, langit Jakarta agak mendung. Awan-awan kelabu menggantung rendah seperti tirai bioskop yang belum dibuka, seolah menunggu sesuatu yang luar biasa bakal terjadi. Angin berembus pelan sambil membawa bau gorengan dari warung sebelah, dan suara ibu-ibu teriak, "Bang, es teh manis 2, pakai sedotan 2 juga." Tapi di sebuah sudut gang kecil yang agak nyempil di antara rumah-rumah berdempetan, berdirilah sebuah sanggar sederhana yang dipenuhi warna-warni ceria. Dan di sanalah, berdiri dengan penuh semangat dan semerbak aroma minyak kayu putih, sosok ondel-ondel pelukis paling niat sejagat raya, Cimug. Cimug, si ondel-ondel berbadan tinggi besar dengan wajah khas Betawi yang merah merona dan rambut keriting benang wol, sedang siap untuk membuat sebuah mahakarya seni rupa yang katanya bakal mengguncang dunia. Bukan cuma dunia lukis, tapi juga dunia perhumoran, dunia logika, bahkan dunia perkontenan. Ia duduk tegap di depan kanvas raksasa yang ia rakit sendiri dari pintu lemari kayu jati warisan kakek. Di sampingnya, ada ember berisi air, kuas berbagai ukuran, dan rak cat air yang lebih lengkap dari toko alat lukis profesional. Dengan ikat kepala motif kotak-kotak, sarung diselempang di bahu, dan kaos bertuliskan, "Pecinta warna sejati", Cimug mengangkat kuas pertama, lalu mulai menggoreskan warna merah muda ke permukaan kanvas. Di lukisan itu, dia mulai melukis dirinya sendiri. Tapi ini bukan sekadar potret. Ini adalah lukisan dirinya dalam pose sedang melukis, dengan ekspresi serius, alis berkerut, dan lidah sedikit keluar di ujung bibir, tanda konsentrasi maksimal. "Aku akan melukis ondel-ondel pelukis," gumamnya. Tapi gak berhenti di situ. Versi dirinya yang dia lukis juga sedang memegang kuas, dan sedang melukis juga. Jadi ini Cimug versi lukisan, yang lagi ngelukis Cimug lagi. Gitu, pikirnya, sambil tersenyum puas. Tapi karena terlalu semangat, Cimug menambahkan detail. Ondel-ondel dalam lukisan itu juga menggambar lukisan dirinya sendiri. Lalu yang itu juga lagi melukis. Begitu seterusnya. Tanpa sadar, ia menciptakan sebuah rantai lukisan tanpa akhir. Kayak kaca bertemu kaca, pantulan tak terhitung, seperti dunia paralel versi Betawi. Di tengah-tengah proses, Cimug sempat bengong. Lah, ini siapa melukis siapa ya? Aku melukis aku yang melukis aku, yang sedang melukis aku yang melukis aku. Semakin lama ia menatap lukisan itu, matanya mulai ngelieng. Kepalanya muter kayak kipas angin kena angin kencang. Karena ia melukis dirinya, yang melukis dirinya, yang juga melukis dirinya lagi. Lukisan itu seperti labirin visual. Di satu titik, Cimug beneran ngerasa kayak ditarik masuk ke dalam dunia lukisan. Ia sampai berdiri dari kursi, nyamperin kanvas, dan ngomong ke lukisannya sendiri. "Bro, ini gue kan? Tapi kok gue juga lukis lo? Lo juga lukis gue?" Lama-lama dia debat sama lukisannya sendiri. Tapi, layaknya seniman sejati, semakin bingung, semakin semangat. Ia terus menambahkan detail. Di dalam lukisan ketiga, si ondel-ondel pelukis memakai baju warna hijau. Di lukisan keempat,
Ia menambahkan kucing oranye yang ikutan melukis. Di lukisan kelima, ia tambahkan teh manis gelas belimbing di samping lukisan. Dan setiap ondel-ondel versi lukisan itu punya ekspresi dan gaya berbeda. Ada yang serius, ada yang tersenyum, ada yang tampak bingung kayak mau ujian matematika. Keren banget nih, lukisan berlapis-lapis. Orang-orang pasti kagum, kata Cimug dengan bangga, walau agak keliengan. Setelah hampir 2 jam melukis, Cimug berdiri dan melihat hasil lukisannya dari jauh. Matanya menelusuri lapisan demi lapisan ondel-ondel yang melukis, lalu mencoba menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bentar, tadi itu sudah dihitung belum? 8? Atau 9? Ia maju 2 langkah, lalu mundur 1 langkah. Miring ke kiri, jongkok, miring ke kanan. Kok kayaknya makin banyak ya? Lah, jangan-jangan ada ondel-ondel di lukisan ke-12 yang lukisannya belum selesai juga, ujarnya panik. Saking bingungnya, Cimug sampai mencatat di kertas. Lukisan 1, Cimug asli. Lukisan 2, Cimug melukis. Lukisan 3, Cimug yang dilukis sedang melukis. Lukisan 4, yang dilukis di lukisan sedang melukis Cimug lagi. Dan begitu seterusnya. Tapi setiap kali selesai ngitung, hasilnya beda. Ini kayak soal logika olimpiade tingkat dunia, teriaknya. Bahkan dia sempat buka kalkulator, yang entah kenapa malah dikira colokan Rich Cooker sama temennya. Tetangga sebelah, Mbah Rojak, sempat ngintip dari jendela dan komentar, "Cimug, lukisan kamu bagus, tapi kamu ngitung dari tadi gak selesai-selesai. Itu kamu ngitung utang apa gimana?" Sambil cekikikan sendiri, Cimug jawab, "Ini lukisan tersulit sedekai, Mbah. Butuh logika, seni, dan iman." Mbah Rojak cuma geleng-geleng, lalu nambahin, "Kalau udah mulai ngobrol sama lukisan, itu tandanya kamu butuh teh manis sama nasi uduk." Sambil mengelap keringat, Cimug lalu duduk bersila di depan lukisan. Ia menatap hasil karyanya, yang meski membingungkan, tetap membuatnya bahagia. Tiba-tiba, dari arah bawah meja, muncullah seekor cicak yang berlari melintasi kakinya. Kaget, Cimug refleks berdiri dan nyetrak. Kakinya nabrak ember cat air yang terletak di samping kanvas. Ember itu langsung terguling, dan blep. Cat air berwarna-warni tumpah ke seluruh penjuru. Tapi cerita tumpahnya cat ini belum sampai ke sana. Karena ini baru awal mula kekacauan warna yang bakal menjalar ke seluruh cerita. Namun satu hal yang pasti, lukisan ondel-ondel yang melukis ondel-ondel yang melukis ondel-ondel itu sudah jadi legenda urban gang kecil Tanah Abang, dan jadi awal mula Cimug diundang ke pameran seni seJakarta. Di dalam sanggar Cimug, setelah kejadian tumpahnya cat, Cimug, waduh, catnya tumpah. Cimug panik setengah mati. Matanya ngelotot kayak abis lihat saldo rekening tinggal 3.000. Cimug, aduh, nih cat kenapa sih tiba-tiba minta kabur? Ya Allah, ini baju gue jadi kayak sate taichan dicocol semua saus. Bro, dia ngeliat bajunya, ada merah di dada, biru di lengan, ungu di perut, kuning di celana. Rambutnya juga hijau neon. Cimug, weh, sekarang rambut gue kayak kapas gulali rasa matcha ya. Woi, siapa yang nyiram gue pakai pelangi? Tiba-tiba kuas yang masih dipegang Cimug netesin cat ke hidungnya. Cimug, apa nih dingin-dingin? Diusap pakai tangan yang penuh cat merah. Cimug, wah, jadi hijau campur merah. Lah ini gue apa karakter Marvel gagal? Kakek Toro dateng, buka pintu pelan. Kakek Toro, Mug, ini sanggar apa arena paintball? Kenapa lo kayak baru ikut perang warna 45 menit? Cimug, kek, aku cuma mau melukis. Tapi takdir berkata lain, aku malah jadi kanvasnya sendiri. Kakek Toro, hahaha, bagus juga sih. Ini kayak seni kontemporer yang dalam. Dalam banget, sampai ke ubin tuh catnya. Cimug, wah, kek, ini MAH bukan seni. Ini tragedi. Tuh lantai liat, warnanya kayak es krim jatuh di gilas bajai. Sambil ngos-ngosan, Cimug ambil pel. Tapi karena lantai licin, dia malah kepleset dan duduk di cat kuning. Cimug, aduh, waduh,
Bokong gue sekarang ngecap di lantai, persis kayak logo posyandu. Kakek Toro, hahaha. Bokong lo jadi brand sendiri sekarang. Muk. Kucing tetangga masuk. Cimug. Si Oyen. Jangan masuk. Nah. Lah tuh kan, nginjek cat ungu terus loncat ke sofa. Ya Allah. Kakek Toro, Cimug, ente tuh beneran seniman alami. Segalanya jadi karya kalau udah di tangan lo. Cimug, Hiks, gue cuman mau gambar ondel-ondel pelukis, bukan jadi mural hidup begini. Tiba-tiba Bulik Ivo masuk, terdiam sesaat lihat kondisi ruangan. Bulik Ivo, Cimug, ini kamu lagi bikin film action? Atau ini sanggar udah berubah jadi taman bermain cat? Cimug, Bulik, aku nggak sengaja. Catnya tumpah semua. Tapi, lihat deh lukisannya jadi unik banget. Mereka lihat lukisan yang kena cipratan cat. Ada efek gradasi, cipratan warna yang membentuk siluet ondel-ondel kecil. Bulik Ivo, ya ampun. Cimug, ini MAH bukan lukisan biasa. Ini MAH masterpiece. Ini tuh kayak makna kehidupan ondel-ondel yang gak pernah berhenti berkarya. Cimug, serius? Bulik? Padahal tadi aku udah mau buang ini karena ngerasa gagal. Bulik Ivo, jangan. Bawa lukisan ini ke wali kota. Serahin langsung. Ini layak dipamerin di balai kota. Biar semua seniman tahu, kalau dari kesalahan bisa lahir seni yang luar biasa. Cimug, waduh, berarti aku harus mandi dulu dong. Nih badan bau cat, muka kayak es krim leleh. Dan baju, udah kayak bendera negara-negara dunia. Kakek Toro, hahaha. Tenang, Muk. Nih gue pinjemin cukin cadangan. Yang motif ondel-ondel. Biar makin catch kalau ketemu Pak Wali. Cimug, siap, Kek. Gue akan berangkat demi seni, demi tumpahan cat yang membahagiakan ini. Cimug, oke. Ini hari besar. Hari aku jadi seniman sejati. Hari aku menyerahkan lukisan ondel-ondel pelukis yang melukis onde pelukis yang melukis ondel-ondel pelukis yang sedang melukis ondel-ondel pelukis. Kakek Toro, dandanin Cimug. Nah, ini pakai cukin yang motif ondel-ondel. Biar Pak Wali langsung melting lihat penampilan lo. Wibawa seniman Betawi. Cimug, gue kayak ondel-ondel hidup ya, Kek? Kakek Toro, justru itu. Pak Wali suka banget sama segala yang berbau budaya. Apalagi kalau ada yang literally bawa lukisan berlapis-lapis isi ondel-ondel, dalam ondel-ondel, dalam ondel-ondel. Meta banget. Muk. Sesampainya di balai kota, Cimug ngeliat Pak Wali lagi nunggu di depan aula. Tapi, diam sesaat. Melongo. Cimug, bisik ke diri sendiri. Wow, itu, Pak Wali Kota apa ondel-ondel cosplay? Wali Kota berdiri gagah. Pakai peci merah dengan hiasan pita emas, baju batik motif wajah ondel-ondel laki-laki, celana kain bermotif topeng Betawi, dan cukin warna merah menyala. Bergambar ondel-ondel juga. Cimug, astaga ini kayak ngeliat ondel-ondel versi presiden. Wali Kota, wah, ini pasti Cimug. Seniman muda yang viral itu, ya? Yang lukisannya katanya bisa bikin kita mikir 5 kali, terus muter otak sampai mumet karena lukisan dari ondel-ondel pelukis yang lukis ondel-ondel pelukis. Ya? Cimug. Iya Pak. Itu, saya sendiri juga kadang pusing pas ngitung berapa ondel-ondel yang ada di dalam lukisannya. Wali Kota, hahaha. Itu justru indahnya seni, Cimug. Membuat orang mikir sambil senyum. Coba sini, saya lihat. Cimug serahkan lukisan dengan hati-hati. Semua orang di ruangan langsung mendekat penasaran. Wali Kota, melotot, ini, mahakarya, Cimaug. Suara petasan virtual kayak ada di kepala Cimug. Yang nonton YouTube langsung ngakak. Wali Kota, coba lihat ini ya. Ini ondel-ondel pelukis yang melukis lukisan ondel-ondel pelukis. Terus lukisan dalam lukisan ada lukisan lagi yang ada ondel-ondel pelukisnya. Waduh, saya kayak nonton lukisan bersarang seperti martabak telur isi martabak lagi. Cimug, iya, Pak waktu saya selesai, saya sampai bingung ini siapa yang lukis siapa, aku atau dia? Wali Kota,
Kamu layak dapat penghargaan. Dan, nanti malam, kamu akan tampil di depan semua seniman se-Indonesia di Balai Kota. Pamerkan ini, jelaskan proses kreatifmu. Ini harus jadi inspirasi nasional. Cimug melongo, wah beneran, Pak? Saya cuma niat awalnya bikin lukisan lucu aja. Wali kota, nah justru, dari ketulusan bisa lahir kejutan. Dari cat tumpah, bisa lahir keindahan yang bikin semua orang terdiam. Cimug, wah, Pak Wali, saya terharu, boleh peluk Pak Wali. Wali kota, ketawa, boleh, tapi jangan peluk pakai cat ya. Semua ketawa. Kamera ngezoom ke lukisan, lalu ke Cimug yang mukanya campuran haru, bangga, dan sedikit nahan bersin karena habis kena AC Balai Kota. Malam harinya, Balai Kota penuh lampu warna-warni. Cimug datang naik odong-odong modifikasi. Cimug, dalam hati, ini dia, panggung seniman sejati. Tapi kenapa odong-odong gue bunyinya masih, balonku ada 5, padahal mood gue lebih ke, we are the champion. Turun dari odong-odong, disambut Pak Wali dan panitia acara. MC, dengan mic bersuara cempreng. Sambut, seniman viral kita, Cimuguk. Penonton tepuk tangan meriah, ada yang angkat poster bertuliskan, lukisan meta, bikin kita pusing tapi bahagia. Cimug, naik ke panggung, grogi. Assalamualaikum semuanya. Saya cuma mau bilang, saya bukan pelukis biasa. Saya pelukis yang gak sengaja menumpahkan cat ke kehidupan saya, dan malah jadi seni. Semua ketawa. Seorang pelukis senior dengan kumis melingkar berdiri dan berseru. Seniman 1, luar biasa. Aku sampai mencium aroma eksistensialisme dari lukisanmu. Itu lapisan-lapisan ondel-ondel bagai perjalanan jiwa yang sedang mencari jati diri lewat kuas. Cimug, bingung, iya, Om. Saya juga ngerasain, kayak cat yang nyari tempat tumpah. Tiba-tiba seorang seniman wanita pakai topi dari sedotan berdiri. Seniman 2, apakah ondel-ondel dalam lukisanmu itu kamu? Cimug, yang mana ya Bu? Soalnya di lukisan saya, semua ondel-ondelnya kayak punya jiwa sendiri. Saya sendiri bingung mana saya, mana bukan saya. Satu ruangan terdiam. Lalu, semua tepuk tangan sambil berdiri. Standing ovation. Wali kota naik ke atas panggung. Saudara-saudara, malam ini kita gak cuma menyaksikan lukisan, kita menyaksikan filosofi hidup dibungkus tumpahan cat air. Lampu sorot menyala. Cimug dikalungi medali berbentuk kuas mini dengan pita merah putih. MC, dan inilah pemenang lukisan terbaik tahun ini, Cimaug, seniman ondel-ondel kontemporer. Tiba-tiba ada yang teriak dari kursi penonton. Penonton, Cimug, gimana cara kamu bedain mana ondel-ondel pertama, kedua, ketiga, sampai ke terakhir? Cimug, senyum lebar, gak bisa. Makanya saya kasih nomor aja, terus pas saya ulang dari awal, malah bingung mana kepala mana topeng. Tapi, disitulah letak seninya. Hahaha. Semua ketawa lagi. Kamera fokus ke wali kota yang ngangguk-ngangguk, bangga sambil selfie bareng lukisan dan Cimug. Seniman 3, pakai baju dari cat bekas. Malam ini, saya merasa ketampar sama ondel-ondel. Terima kasih Cimug. Cimug, dalam hati, gue gak nyangka, semua ini gara-gara cat tumpah sama ide iseng gambar diri sendiri lagi gambar diri sendiri. Ini namanya seni spiral gak ada ujung. Keesokan harinya, Cimug pulang ke rumah, masih pakai medali. Kakek Toro, buka pintu sambil ngelap piring. Woi, balik juga lo, sang maestro spiral ondel-ondel. Cimug, angkat medali. Kek, lihat dong. Gue dapat medali dari Pak Wali. Gedean dikit bisa jadi centong nasi. Kakek Toro, ketawa. Heleh, yang penting bukan centongnya, tapi perjuangannya. Muk, tapi lo belum tahu ya, sejak lo viral, rumah kita kayak markas seniman dadakan. Cimug, heran. Loh, emang kenapa? Tiba-tiba dari belakang rumah, muncul tetangga Bu Kokom bawa kursi lipat dan bingkai kosong. Bu Kokom, Cimug sayang, tante mau dilukis juga ya.
Tapi tante maunya gaya kayak ondel-ondel di atas perahu naga. Belakangnya ada pelangi, terus lagi minum es kelapa muda. Dari samping, muncul Pak Didi Satpam Komplek. Pak Didi, saya juga, Muk. Tapi saya mau ondel-ondel yang bawa HT, sambil ngawasin jalanan, tapi ada bintang-bintang di belakangnya. Yang filosofis, gitu. Dari bawah meja muncul anak kecil bawa kucing. Anak kecil, Cimug, lukisin kucing aku dong jadi ondel-ondel juga. Namanya mie ayam. Cimug, nggak tahu harus ketawa atau nangis. Ya Allah, gue cuma niat iseng, kenapa sekarang malah buka jasa lukis fantasi? Kakek Toro ngakak sambil duduk di kursi goyang. Kakek Toro, hahaha, lo sekarang bukan cuma pelukis, tapi udah kayak biro imajinasi warga. Cimug pun akhirnya duduk di depan kertas gambar lagi, ngeluarin cat air, dan bersiap. Tapi pas baru buka tutup cat, bleber. Cat air tumpah lagi. Kali ini warna ungu. Kena celana dan karpet rumah. Cimug, tumpah lagi. Ini kayaknya emang ciri khas gue deh. Pelukis sejati harus ada cat tumpah minimal 2 kali sehari. Kakek Toro kasih tisu, sambil tetap ngelus dada sambil ketawa. Cimug ngomong ke kamera vlognya. Teman-teman semua, jangan takut gagal. Kadang cat yang tumpah bisa jadi sejarah. Kayak saya, dari niat gambar iseng, sekarang malah jadi seniman yang harus ngelukis kucing jadi ondel-ondel. Terus berkarya ya, walau dunia kadang tumpah juga kayak cat gue. Cimug angkat kuas dan medali. Lalu, terdengar suara Bu Kokom lagi. Bu Kokom, Muk, jangan lupa kasih efek glitter ya di lukisan tante. Tante mau posting di IG biar Pak RT lihat. Kamera ngezoom ke wajah Cimug yang pasrah, tapi bahagia. Tulisan muncul di layar, seni adalah kebahagiaan yang tumpah di mana-mana. Nah teman-teman, itu dia kisah super kocak dari ondel-ondel Cimug yang bikin heboh dunia seni dengan lukisan penuh misteri dan tumpahan cat warna-warni. Semoga kisah ini bisa menghibur kalian, bikin ketawa, dan juga bikin semangat berkarya dengan caramu sendiri. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu yang butuh hiburan receh tapi berfaedah. Sampai jumpa di kisah gokil berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.